Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Diterpa banyak parahara, KPK harus dibubarkan atau direformasi ya. Opini Budiman. Kalau menurut saya pribadi ya direformasi saja. Ganti semuanya di situ yang terlibat. Firly Bahuri juga dipecat di situ begitu ya. Agar kita KPK itu ya punya kewenangan luar biasa tanpa intervensi di situ begitu. Ya kalau dibubarkan satu sisi saya tidak setuju dengan pendapat orang yang kemudian setuju terkait dengan pembubaran itu begitu kan. Tetapi kita lihat saja ya, pecat saja orang-orang di luar sana begitu. Masih banyak orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur untuk memimpin bangsa kita begitu kan. Tapi inilah ya kebobrokan KPK hari ini begitu. Sepekan saja begitu kan. Beritanya sangat luar biasa begitu ya. Ada asusila, ada pungli, terus kemudian ada korupsi di dalamnya begitu. Ini kacau begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, diterpa banyak parahara, KPK harus dibubarkan atau direformasi. Opini Budiman ya, banyak sekali kritikan begitu kan. Bahkan ya bubarkan saja, ada KPK nggak ada KPK korupsi tetap subur. Malah sekarang suap ya, kelakuan amoral sudah dilakukan pejabat KPK. KPK sudah bukan lagi lembaga yang independen. KPK sudah terkontaminasi dan sudah diobok-obok dari rezim. Saya suka KPK yang lain ya, kedai pinggir kali. Ya bisa saja begitu kan. Karena di satu sisi pecat orang-orang di dalamnya begitu kan. Semuanya oknum-oknumnya di situ ganti semuanya begitu kan ya. Yang kemudian dekat dengan Firly Bahuri, dewan pengawasnya pecat saja semua begitu, ganti yang lain. Sepertinya ini kan seolah-olah dibiarkan oleh Pak Jokowi begitu kan. Padahal ini kan berbahaya sekali begitu kan. Ya, Pak Jokowi kan sudah cawe-cawe di situ, mungkin sibuk yang lain begitu kan, sibuk copres-capres begitu kan, gimana begitu kan untuk melihat KPK ini begitu. Padahal KPK ini menjadi hal yang terpenting begitu kan. Bahkan sebaiknya diganti saja ya seluruh pimpinan KPK yang ada saat ini. Sudah terlalu banyak polemik yang terjadi pengurus KPK yang sekarang. Ini adalah bukti bahwa revisi Undang-Undang KPK telah gagal untuk meningkatkan kinerja KPK. Yang terjadi justru banyak polemik yang menyita energi dan pikiran. Jangan bubarkan, tapi nolkan lagi semua pimpinan. Mulai dari ketua KPK sampai ke wakil-wakil. Pilih ulang melalui lembaga independen yang percaya. Setuju begitu kan? Saya setuju sekali begitu kan. Biar masyarakat itu percaya. Kalau itu lagi begitu kan. Ya sudah saatnya coba ganti rombak ulang begitu. Ganti dari Kapolri yang ada selama ini begitu kan. Ada orang-orang baik seperti Karyoto di situ begitu kan. Ya inilah kita lihat saja begitu kan. Bahkan ya kebocoran dokumen sudah dipermainkan seperti ini begitu kan. Di mana letak logikanya begitu ya? Ini saya rasa masyarakat jangan tinggal diam begitu kan. Bubarin aja, ntar kalau Pak Anies jadi RI bikin lagi yang lebih galak dan bersih. Walah jeruk makan jeruk toh, sing penting jangan dikerdilkan lah, menata yang lebih baik ya. Seolah-olah ini kan dibiarkan saja oleh pemerintah begitu ya. Gimana begitu kan, tidak ada penanganan secara khusus atau gimana begitu kan. Kalau seperti ini pecat saja di dalamnya begitu. Yang penting ya tepat KPK harus dibubarkan karena sufa ada kejaksaan dan Polri toh ya, KP sekarang kinerjanya jauh ya lebih buruk dari kejaksaan daripada ya ngabur-ngaburkan anggaran sampai triliunan. Bayangkan begitu kan. Kita lihat saja nanti begitu kan ya, bahwa persoalan-persoalan seperti ini kan kok bisa begitu ya. Padahal jangan dibiarkan hal-hal seperti ini begitu, ini menjadi kacau begitu. Kalau seperti ini sudah dibiarkan, bagaimana untuk masyarakat bisa percaya terhadap lembaga KPK selama ini begitu ya. KPK tidak bisa mencegah korupsi dan banyak keluar uang buat gaji pegawai ya, sedangkan hasil sitaan KPK sangat sedikit. Mungkin lebih baik dibubarkan saja. Ya ada yang mengatakan bubarkan sekali begitu kan. Jadi saya heran bahwa kenapa sih ya kok ini kok seolah-olah dibiarkan bagi mereka begitu ya. Tetapi kita lihat saja nanti ya. Mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, diterpa banyak perhara, KPK harus dibubarkan atau direformasi ya. Banyak sekali pro dan kontra di sini begitu ya. Ya, tetapi menurut saya pribadi apakah ini akan dibubarkan atau tidak begitu ya. Perhara terus menjadi di KPK ya, di lembaga korupsi ya, terjadi pungli, menjenggot tahanan ternyata dikomersialisasikan ya. Temuan Dewan Pengawas menunjukkan ada putaran uang 4 miliar dalam pungli di rutan KPK. Bukan hanya pungli, ada juga suara pelecehan seksual antara petugas rutan dan keluarga yang kerabatnya ditahan di KPK.
Masih belum cukup perahara itu, ada juga dugaan penilapan uang dinas oleh pegawai KPK yang nilainya 500 juta. Bayangkan begitu ya. 500 juta di situ begitu kan. Ada asusila di situ, ada pungli di situ. Apa yang harus kita percaya begitu kan ya. Bahkan yang menurut saya pribadi keteloran si Firly Bahuri ya pecat saja kalau menurut saya pribadi begitu ya. Apa mau dikata dengan ini semua? Ya, KPK lembaga yang disegani dan dibentuk dari semangat reformasi sedang sakit parah. Marwahnya terus melepuh, integritasnya meredup, kejujurannya telah lenyap. Mengapa ini semua terjadi? Ada beberapa pandangan di sana ya. Pertama, melapuknya KPK perubahan untuk Undang-Undang KPK pada Desember 2019 DPR merevisi Undang-Undang KPK. Bahkan menempatkan ya dalam rumpun kekuasaan eksekutif, pegawainya menjadi ASN, kewenangannya dipreteli ya, itu satu pandangan. Pandangan kedua, paling tidak disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani ya. Dia mengutip, meski undang-undang buruk tetapi pelakunya baik, maka hasilnya juga baik. Asrul condong pada kinerja sosok aktor di KPK begitu ya. Ya, kalau kita berbicara tentang itu begitu kan. Kalau sudah seperti ini ngapain begitu ya? Sudah peraturannya sudah ASN di situ begitu kan. Terus kemudian ya penegakan kan seperti ini, ada kecolongan di dalamnya, ngapain ya? Apa yang harus percaya, yang harus kita berikan kepada masyarakat begitu kan? Kepercayaan masyarakat sekarang sudah tidak percaya lagi terhadap lembaga KPK hari ini begitu kan. Di dalamnya aja maling teriak maling begitu. Kedua pandangan itu bisa saja sama benarnya undang-undang bermasalah, aktornya pun bermasalah. Gejala ini sungguh memprihatinkan ya, terbongkarnya pungli di KPK hanyalah contoh kecil bahwa integritas dan kejujuran KPK telah lenyap ya. Siapa yang mesti melihat bahwa KPK itu adalah amanah di situ begitu kan? Ya, integritasnya sudah dipertaruhkan seperti itu begitu kan. Menurut saya pribadi ganti saja ya, semuanya ganti di situ begitu kan. Ya, saya setuju dengan itu begitu. Kredibilitasnya telah runtuh, padahal KPK dibangun karena latar belakang penegak hukum yang kala itu bermasalah. Sampai ada gium ya, untuk membersihkan lantai yang kotor harus menggunakan sapu yang baik ya, sapu yang bersih ya. Dulu KPK adalah satu yang bersih, kini KPK pun sama kotornya. Ya, kalau dibersihkan hanya dibersihkan dengan hanya sapu yang kotor ya tetap kotor di situ begitu kan. Karena kita tahu bahwa persoalan-persoalan seperti ini, kalau ya hukum itu ya direvisi di situ, melemahkan di situ, pada akhirnya apa yang terjadi selama ini begitu. Ini kacau begitu ya. Bahkan integritas KPK tercederai, butuh keberanian politik Presiden Jokowi mengembalikan marwah KPK sebagaimana saat ini lembaga itu didirikan. Ya, Jokowi saja sekarang begitu kan, seolah-olah tidak peduli begitu kan, seolah cawe-cawe politiknya masih sana-sini begitu kan. Apakah jangan-jangan Jokowi ini tidak tahu atau bagaimana begitu? Saya heran begitu ya. Seharusnya kan ini menjadi prioritas utama begitu kan ya. Sampaikan kepada publik bahwa KPK seperti ini, berikan tindakan di situ begitu kan. Jangan tidak usah banyak ngomong Jokowi, kita perintahkan saja Polri di situ ya untuk mengganti posisi situ, gantikan dengan yang lain di situ, pecat Firly Bahuri, ganti dengan yang lain. Masih banyak Kapolri dan kejaksaan yang kemudian banyak kejujuran di situ begitu kan. Saya yakin dan saya yakinnya kalau itu berkolaborasi di situ akan menjadi kekuatan luar biasa begitu ya. Bahkan KPK lahir melalui perjuangan masyarakat sipil saat KPK diserang kekuatan politik ya. Masyarakat sipil datang membela. Kini masyarakat menjauh dari KPK karena KPK telah dibajak kekuatan politik ya. Kita lihat saja ya, kenapa setiap ganti pemimpin ganti juga di situ begitu. Nggak tahu apa permasalahan ini terjadi begitu kan. Ini banyak yang kacau begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini, kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.